Ya, welcome back di channel Motovlog lagi nih. Salam Rahayu, salam sehat buat kalian semua. Ya, kali ini gue bakal ngajak kalian buat streaming touring lagi nih. Di bulan Agustus kita bakal menuju ke daerah Sidoarjo, Jombang, dan mana lagi nanti lah. Ini sekarang posisi baru pengen keluar Jalan Joe ini, Jagakarsa, mau menuju ke Antam, ke checkpoint buat ketemu Mas Sofyan. Kayaknya dikit lagi nih, baru sampai di Jalan Raya Lenteng Agung. Kalau Mas Sofyan sendiri sih berangkatnya dari daerah Cinere, jadi dia berangkat lebih dulu. Kalau kita karena deket, jadi ya nunggu dia lewat inilah, dijarakin 15 menit. Ini dia, kita lihat posisi dulu lah, kita share lokasi dulu. Ini udah sampai Mas ya, ini nih Mas Sofyan nih. Serah start. Itu bawa tas lagi nggak pegel? Hah? Bawa tas lagi nggak pegel? Gambar doang. Gua bawa buku skate nih, ntar kalau lu Ini rantai aman? Rantai aman? aman. Asli? Aman. Ya udah. Kali ini kita bakal lewat selatan. Nih ngambil arah Cijantung. Ya Pasar Rebo ke kanan lah. Wah, ini enak juga nih touring bareng user KLX. Ini Mas Deskam sih di Jogja, lagi pulang kampung juga. Dia bawa The Tracker. Nanti kalau bisa mampir kita mampir. Oke, ini udah masuk Jalan Raya Bogor. Sekarang tinggal lurus doang. Nah, ini daerahnya, kalau tadi belakang daerah shop bengkel shop 59 Garage, tempat Kliwon nyeting Ecu kemarin. Sekalian kita review Ecu sini. Setelah kemarin ke Purwokerto, Dieng, idolnya mati-mati, kalau sekarang sih enggak sih. Dan ini juga kondisi Kliwon saat ini tuh dia udah pakai noken as dari BRT yang seri S1. Gunanya sih jadi buat naikin peak powernya. Jadi walaupun limitnya di setel 12.000, jadi tetap dapat. Jadi grafiknya nggak turun gitu. Tetap bakal turun sih, tapi lebih maksimal lah powernya. Ini lagi mau ke arah Jonggol, Cilengsi, dan lain-lain. Ya buat jam segini sih hitungannya udah sepi sih ya. Jam 10:59. Jadi ini tuh idenya Mas Sofyan tuh. Dia ngajakin lewat jalur selatan. Katanya biar ada konten lewat jalur selatan. Tadi nelpon sih dia, rencananya kita pengen jalur utara, terus kejar waktu buat ke Jogja gitu, tapi dia lupa sih karena dia baru ingat istri gua nggak ikut. Jadi dia ngajakin, ya udah selatan aja. Oke. Cuma ini kemungkinan ke checkpoint berikutnya sih sekitar 7 jam. Bakal lebih lama sih karena jalur selatan harus lebih konsentrasi. Ciri khas jalur-jalur lewat sini ya. Banyak bis dan truk sih terutama, dan nggak ada pembatasnya gitu. Pokoknya buat yang lewat sini lah hati-hati lah, sama harus tetap jeli. Ini belum jalur rada seremnya sih, nanti kita bakal masuk jalur seremnya, kemungkinan tuh udah tengah malam juga. Gila, ngebut banget ya. Nggak ngebut sih, maksudnya gesit banget. Pengen buru-buru sampai deh untuk menjemput sang pacar, menjemput, ketemuin.
Jauh tuh kalau main ngapel dia. Keren keren. Sambil nikmatin perjalanan sampai sana ketemu pacar, wah gila. Ada juga nggak nih yang nonton yang kayak gitu? Oke, dia mau isi bensin dulu Mas Sofyan. Kita ikut ngisi kali ya. Selesai isi bensin, ngefullin Kliwon. Sudah pom bensin di sini banyak, cuma karena ya takut tutup aja sih karena hari biasa. Tadi aja tuh habis buka langsung tutup dia habis kita isi. Ini kita udah masuk arah Cianjur, Bandung. Keluar Jonggol. Oh, ini kita dapat barengan nih depan nih. Lumayan buat jalan, ada temennya. Jam 12:13. Ih, lampu tembaknya menyinari dunia banget cuy. Jadi nih gue sekalian mau nunjukin ke kalian kalau Ecu BRT apa sesuai ini atau proper buat dipakai buat touring. Soalnya banyak banget dari kalian atau orang-orang yang pakai Ecu BRT atau orang-orang yang baru pengen pakai Ecu BRT tuh ragu karena banyak yang bilang katanya settingannya berubah-ubah lah, katanya nggak bisa idle lah, terus katanya kalau suhu harus gini lah. Nah ini dia bikin video pembuktiannya juga sih. Tapi kalau gue sendiri pakai buat di daerah perkotaan sih dari kemarin udah hampir sebulanan nggak masalah sih. Cuma waktu itu aja nih karena idle nggak bisa idle, setelah di konsultasi kemana-mana dan ke bengkel rekanan BRT juga ternyata emang sensor ISC nya itu bermasalah dan akhirnya ini sekarang diganti manual. Sisanya udah nggak ada masalah lagi, aman. Nah ini udah mulai gelap nih. Wih, kontennya jadi konten horor gitu. Tapi nggak apa-apa, seru. Nah ini jalannya naik terus ini. Kemana lagi Mas Sofyan? Hilang dia. Ketemu juga akhirnya. Ternyata dia di depan gua cuy. Gara-gara truk gandeng banyak banget sih. Dari tadi banyak tanda seru ya. Dan garis marka jalannya juga nandain kalau nggak boleh nyalip sih. Emang jalur-jalur rawan juga di sini. Tapi buat kondisi jalannya sih bagus sih. Cuma kalau untuk jalan malam ya begini karena nggak ada lampu. Dari kamera sih gelap banget sih. Oh dari mata ngeliat langsung enggak, masih kelihatan lah. Nah ini udah enak nih, udah jalanan nggak jalanan kampung lagi istilahnya. Kita bakal ngopi dulu. Oke. Kayaknya kendor lagi dah. Kayaknya emang kalau getar kendor tuh. Oh iya kali ya. Soalnya kan ada putaran penguncinya kan. Iya. Putaran. Ini ya ambil lah. Tadinya kan gua jarang ambil servis, jarang boleh yang kena. Pas ambil masuk semuanya. Honda Beat tadi gua nggak ada. Motor udah gua videoin tuh, udah starter udah ini. Oh alhamdulillah, udah nggak apa-apa om. Oke nih kita lanjut lagi. Ada kejadian unik sini. Tadi si Mas Sofyan, jadi ceritanya tuh di depan ada yang minta tolong sih tukang parkirnya. Katanya mau
numpang gitu. Ternyata ada anak pesantren mau numpang sampai depan. Ini kita pepetin aja sih, sekalian dikamerain juga. Sebetulnya ada riskan sih nih kayak gini, cuma ya hitung-hitung nolongin orang juga. Terus tadi juga langsung diaktifin gitu kan, motor itu bisa dilacak gitu kan, ada alarmnya. Nah itu juga sih nih, termasuk buat promosi nih. Dia Mas Sofyan tuh bikin produk itu buat alat ngelacak GPS, dia taruh di motor. Dia yang mau pasang tuh bisa tuh langsung kontak. Dia bisa di komen juga sih, nanti biar kita sampein, biar sekalian pasang di Mas Sofyan berapa gitu. Kalau harganya gue sendiri belum tahu, nanti infonya deh kita tulis. Nah ini udah diturunin orangnya, ngeri juga pertama, tapi ternyata benar sih diturunin di situ. Terus pamit orangnya, ngeri sedap. Tengah malam ada orang minta tolong, ya untungnya udah selesai lah. Ya mudah-mudahan kalau emang itu benar ya bagus, tapi kalau enggak ya mudah-mudahan jangan ada yang begitu-gitu lagi lah. Malah buat jelek nama daerahnya, bikin rawan, malah jadi sepi. Oke nih kita lanjut lagi, masih jalan berkelok-kelok dan gak ada pembatas. Ya kalau gue bilang sih penerangannya kalau sekarang udah cukup ya, cuma emang di beberapa titik masih ada yang gelap banget gitu, tanjakan parah tapi gelap gitu. Tapi kalau sisanya sih ya cukup lah penerangannya. Tinggal pakai lampu standar, masih lampu bawaan motor masih bisa lah. Ya walaupun dipakein lampu jalan yang lebih terang sebetulnya juga lebih enak. Wah ini gue ngomongnya rada gemeter nih, dingin juga sih lama-lama. Nah kita baru mau ke arah masuk Pandeglang terus ke Bandung. Ini bakal berhenti dulu sih nanti di Singaparna, bakal mampir ke tempat saudaranya Mas Sofyan. Lihat dulu mana nih toiletnya. Sono masuk berarti. Kata tampangnya Alin gitu. Iya. Ini gue tadi yakin aja lah, ini anak bener ini. Iya. Kecuali tuaan dikit, hanya unyu. Tapi tadi paling kenalannya si tukang parkir ya. Ini tool gue tuh, jadi kendor. Oke nih Mas Sofyan lagi isi bensin. Kita nunggu dulu di depan. Ini di depan kita ada motor plat Bogor, sekeluarga sama anak. Ya keren. Sekarang jam 3:10, ngelewatin alun-alun Cimahi. Oke, ini kita udah masuk tulisan Welcome to Bandung, tapi nggak kerekam sih, telat mencetnya. Kalau buat speed sih rata-rata paling cepet 70 sih, 70-an. Ya masih kenceng motor Akamsi sih. Kita pelan-pelan aja, namanya di daerah orang kan. Wih keren ya jalanannya ya, lampunya sih. Sekarang kita menuju ke arah Garut. Karena kedinginan, Mas Sofyan ngajak
ngeteh dulu nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Ngeteh teh hangat sama ngemil soalnya di atas kayaknya jarang sih ada yang buka dan bakal lebih dingin juga, makanya kita ini juga persiapan fisik biar kuat. Nah, ini jalannya mulai nanjak karena ini muterin gunung Ciremai sih. Sekarang jam 4.32, kemungkinan sampai Tasik tuh jam 6 kurang lebih. Nah ini nih, hati-hati nih. Turunan main engine brake sama rem. Ini sekarang udah masuk Garut, mulai begini lagi jalanannya. Nah ini tulisan selamat datang ini. Nah ini dia monumennya Garut, selamat datang di kota dodol. Muterin dulu. Nah sekarang tinggal ke arah Tasik. Kalau untuk lampu merahnya sendiri sih rata-rata kayak gini nih, kuning atau mati, jadi tetap lihat kanan kiri dulu karena semua arah jalan sih kalau jam segini. Terus kalau pom bensin sih ada beberapa yang tutup tapi banyak juga yang buka. Nah ini kayak depan nih, coba kita lihat tutup apa buka dia. Oh buka deh. Nah iya kayak gitu, tapi mungkin di jarak-jarak lebih dari 10 kilo sih, ya 25 kiloan lah kira-kira baru ada pom bensin. Udah mulai terang nih, dikit-dikit lumayan. Pelan-pelan pasar. Nah tuh kayak gitu tuh, kalau lewat sini hati-hatinya tuh sama motor sama orang nyebrang sih. Dari tadi banyak banget, terutama motor-motor yang lawan arah terus gak ada lampunya gitu. Keren. Dan ini karena besok tanggal 17 Agustus ya, jadi sepanjang jalan tuh udah ada dekorasi bendera merah putih. Gila sih, nuansanya, euforianya berasa banget sih. Ya kondisi jalanannya sih udah mulai rame sih. Biasa, udah mulai aktivitas, berangkat kerja, ada anak sekolah. Ada tikus di jalan. Bener gak? Percaya deh. Sakit deh, sekarang Sakit. Karena masih si bagian orang Oke, sekarang lanjut lagi. Jam 8.42. Ya beginilah enaknya kalau touring. Sekalian mampir-mampir ke tempat saudara, dapat kenalan baru, silaturahmi jadi jalan terus. Sekarang kita mau ke checkpoint berikutnya, ke tempat teman juga sih. Jadi dia udah tinggal di kampung gitu. Nah ini mau nyamperin sekaligus, mumpung lewat sih. Jadi total tadi perjalanan kita dari kemarin tuh, berangkat dari rumah sampai ke
sini itu sekitar 5 jam 40 menitan kalau menurut Google Maps, dan 8 kali berhenti. Tapi itu juga nggak bisa buat patokan juga sih, karena itu kan kita jalan nyantai, ada berhentinya, ada ininya, berhentinya juga lama banget. Ya paling kalau nggak pakai berhenti lama terus digas terus bisa 4 jam atau bahkan ada yang kurang. Ini kita mutusin lewat sini sih karena emang udah tahu kalau nggak ngejar waktu sih, jadi kayak gini-gini nyantai aja. Oh lewat sini. Ih keren. Asik, experience baru nih. Asik Mas Deskam, gimana Mas Deskam? Nyesel kan gak ikut kita. Kayaknya ini bakal jadi thumbnail sih. Ini keren, jembatan apa nih? Mantap. Mantap. Ini apa nih? Alun-alun Manon Jawa, Manon Jaya. Oke, ini sekarang lagi di pom bensin. Sofyan mau ke WC dulu, sekalian dia isi bensin lagi nih buat KLX. Gila ya bawaannya. Kita sekarang mau cari sarapan karena udah jam 9:16. Wah, sumpah enak banget sih di sini. Apa ya, hawanya enak, dinginnya pas gitu. Terus juga udaranya berasa sih kalau dihirup gitu. Itu walaupun visor dibuka juga, udah truknya juga udah berkurang kan, 1-2 doang. Malah seger gitu, kayak kena air dingin. Mantap sih. Nah, kalau ini udah balik lagi ke marga Jalan Kuning nih, jalur nasional. Sudah nih diterusin juga ke Jawa Tengah sih. Makanya buat yang kalau nggak pakai map, ngikutin pelang bingung, asal udah ketemu marga Jalan Kuning gini, itu udah tenang sih. Gak kuat nanjak itu dia mobil. Mau makan apakah kita nih? Mau makan apakah kita? Apa ya? Nasi ayam, nasi, tambal ban, terpal. Loh, wih, sarapan pemandangan indah ya cuy. Mantap. Enggak lah, beneran makan apaan ya? Ini sambil tengok-tengok dari tadi, cari-cari.
sekarang kita masuk di kota Banjar. Itu tadi Gapura selamat datang ya. Apa nih yang terkenal di sini? Yang terkenal apa yang jadi makanan khas di sini ya? Lanjut sarapan dulu. Oke, sekarang lanjut lagi. Kelar sarapan. Dan kelewatan. mana lupa lagi. Maklum udah lama. Mana Pak D? Ini checkpoint kedua. Nah ini nih lagi di rumahnya Mas Karimun. Ini pakai sendal nih. Tuh. Pakai sendal. Aku tuh cocok. Tutup yang tadi. Apa? Garpu. Gurih. Oh itu gelundung apa ya? Gedenya gede banget. Tuh itu pasnya. Ada telurnya tuh. Mana telurnya? Oh no. Kamu lihat tai kalkun nggak? Ada tuh. Tuh tai kalkun tuh. Kapan lagi kan? Ngeri juga. Nggak jadi mati. Kertang gitu. Tadinya nggak bisa jalan. Iya dikertakin. Terus itu habis itu rame yang bawa kalkunnya. Itu juga Ketinggalan. Nih. Kayu. Tapi itu kenapa sih? Jatuh duduk juga. Kenapa? Jatuh duduk juga. Bisa otak tujuh gerak Oh, banyak penyebabnya. Tapi nggak usah dicari penyebabnya, solusinya gimana? iya sih. Kalau dipijit sampai bulunya kadang sakit semua seperti itu. Memang orang utak putik dibikin lama. Nggak usah bertele-tele, langsung betulin aja. Jadi itu posisi kaki ini Ya, timpang. dari ininya. Sakit kan? Iya bang. Di sini, Iya bang satu. cuman masih agak kaku. Tapi nggak ada masalah.
Iya, dadakan dia. Iya. Oke deh, sekarang masih tanggal 16 jam 10:18. Kita udah jalan dari tempatnya Mas Karimun. Perjalanan malam lagi lintas Latat. Nah ini kita sekarang lagi ke arah Cilacap, Purwokerto. Apa tuh tulisannya? Lurus Wangon, Purwokerto, kiri Dermaji Aji Barang, jalur alternatif. Alun-alun Wangon kayaknya enak buat ngopi dulu lah di jam 11 malam. Nyantai dulu. Oke, nih lanjut jalan lagi. Ini ngobrol-ngobrol sama Mas. Juru dia dari Jakarta juga, mau ke Wonosobo. Kira barengan sini. Sekarang jam 11.42. Ini kita sekarang bertiga bareng mas. Ya nyari barengan sih seru, kenal-kenalan gitu. Ini posisinya ada di belakang, dia lagi pakai Scoopy. Nah ini serunya jalan-jalan luar kota, dapat kenalan baru waktu istirahat. Kepentingannya juga pulang kampung bareng-bareng, nyari aman. Wah, seru. Kalau masnya katanya tadi berangkat dari daerah Bekasi pagi sih, jam 8 pagi. Ini jam segini baru sampai sini. Ya dia 1 jam lebih lah, 2 jam kurang sampai di Wonosobo. Masuk ke arah Yogyakarta. Mas itu udah belok kiri. Tadi udah sempet tukeran nomor. Dan nawarin mampir juga sih kalau buat istirahat, cuma kita baru jalan, dikebut dulu lah biar fokus. Terlalu banyak ini rintangan tuh. Lanjut lagi. Jadi ini habis istirahat, udah lewat jalan Dendels. Sekarang udah ada di Wates. Sekarang jam 3.55. Nyari pom bensin yang proper buat istirahat. Nah, ini kayaknya enak nih lingkungannya. Ini 0 km Jogja. Iya. Tapi rame banget siang. Iya. Ini juga tumben banget sepi. Biasanya masih. Heeh. Wih, masuk kota Jogja. Mumpung lagi sepi-sepinya. Ih, ada lawannya. Nah ini nih tempatnya nih. Dan tidak sesuai, jadi kita lanjut jalan.
lanjut jalan ke Sidoarjo. Saya dapatnya lah, kalau dapat pom bensin nanti kita lihat dulu, atau polsek juga bisa ya, nanti lihat. Jalan pelan-pelan aja nih. Mas Sofyan udah ngantuk berat, tapi masih kuat ya kalau jalan gini. Tadi sempat ngerokok dulu sih biar seger, jadi masih aman lah. Nah ini nih, lagi-lagi kita nemuin matahari yang mau muncul kedua kalinya setelah kemarin gitu juga. Mantap, masih oren-oren. Candi Prambanan kok kelihatan sih dikit. Kita udah sampai di Klaten. Clear pemandangannya. Sekarang jam 8.47. Di sini apa ya? Sragen kalau nggak salah. Nah ini checkpoint berikutnya ke Mojokerto, tapi bukan Mojokertonya sih. Kita mau ke Sidoarjo via Mojokerto. Ini udah mulai jalurnya sih. Oh, keren tuh, hijau-hijau gitu kanan kiri, mantep. Cuma cuacanya panas banget ini. Panas tapi masih ada hawa-hawa ademnya gitu sih. Tapi lebih terasa panasnya, nyengat banget kalau nggak pakai sarung tangan. Set, bisa belang. Wih, akhirnya lihat guys. Selamat datang di provinsi Jawa Timur. Wih, dapat. Mantap. Gila nih, perjalanan streaming touring full selatan. Gila, keren. Bangga. Nih, cakep nih. Cakep. Ini bekas kebakaran, cuma jadi apa ya, jadi kayak estetika gitu, apalagi tuh perbandingannya dari kering ke hijau gitu. Apa ya, mungkin karena panas banget kali itu, jadinya bisa kebakaran gitu. Sebenarnya nggak tahu kebakaran apa enggak sih, cuma bawahnya hitam-hitam gitu kayak bekas kebakar gitu, pohon kebakar. Sotoy banget ya. kasih musik asik kali ya. Oke, tes saya dulu, coba kasih musik. Yuk mulai.
menikmati banget tuh Pak Sofyan. Iya, karena emang beda banget tuh. Masuk dari Jawa Tengah gitu, begitu masuk yang link Gapura tadi tuh, itu kayak beda banget gitu. Apalagi langsung disambut gini kan, pohon ada yang kebakar, ada yang kering, ada yang masih hijau. Sesuatu yang beda aja gitu, bikin kita takjub lihatnya. Mantep lah. Dan ini juga jadi satu pencapaian nih di tanggal 17 Agustus dari kemerdekaan. Kita juga berjuang nih buat sampai sini, karena kita berhasil nyapai sesuatu. Keren, salut. Oh, udah berubah nih jadi area persawahan. Anginnya di sini parah banget. Kita bisa doyong gitu, apalagi kalau papasan obis sama-sama kenceng. Wah, langsung mental gitu. Harus waspada nih, ekstra hati-hati. Sekarang kita ngikutin plang ke Nganjuk, Mojokerto. Seperti apakah nih kota Nganjuk nih? Kita cek. Punya saudara juga sih gue di Nganjuk. Nanti kita surprisein dia pakai video ini. Ada tiger. Apa? Nah ini nih, alun-alun Ngawi. Wih, keren ya. Ada siswa-siswi belajar gitu. Wah, lihat-lihatan deh. Ting ting gitu. Keren nih. Jembatan Dunggus. Bacanya gimana ya? Dapat 2 kita jembatan dari kemarin. Sekarang kita udah masuk Madiun nih, jam 10.56. Nah, kalau ini nih salah satu titik rawan kecelakaan nih. Sini, black spot. Soalnya begini lebih kecil daripada jalur yang tadi juga. Jadi ya numpuk di sini. Udah gitu posisi dari sini turunan, dari sana tanjakan. Nah, ini mulai gede lagi. Ya, dari tadi setelah masuk Jawa Timur sih masih didominasi sama kayu jati ya, tumbuhan-tumbuhan jati itu, termasuk yang terbakar itu. Tuh banyak banget tuh di depan. Oh, sekarang kita udah masuk Kabupaten Nganjuk jam 11.27. Untuk rata-rata speed di 70-80. Ini kalau gue sih nyantai.
Kalau Mas Sofian sih ada di depan tuh. Ya mungkin kecepatannya di 80-90. Nah ini slogan ini, Nganjuk Kota Adipura. Anginnya parah banget nih di daerah Nganjuk tuh. Gila, tiup dari kanan, niup motor sampai kiri semua tuh. Adem banget tuh. Tapi juga kadang bawa debu dari rel kereta itu tuh. Sekarang baru mau menuju Jombang. Buat jalurnya sih udah jelas banget sih nih. Dan enak banget. Ya kalau jalan jelek sih pasti ada sih. Cuma dibanding Pantura aja malah enakan ini. Cuma paling kekurangannya ya harus bareng sama truk sih, karena kan emang Surabaya kan buat pabrik, buat gudang, industri banget lah. Dan akhirnya udah ketemu plang tulisan Sidoarjo. Wih, keretanya lagi parkir tuh, ngetem nunggu penumpang penuh baru jalan dia. Ini tuh tadi namanya apa ya? Ring Road Mojo Agung. Langsung sepi gitu jalanan nih. Hanya ada aku dan Bang Jayang. Asik. Gila geberannya, motor apaan tuh? Lagi nyeting kayaknya dia. Arah Mojokerto. Bangunannya udah bagus-bagus banget ya. Dan berciri khas gitu, batu bata dari mulai bangunannya, tempat sareannya, masjid punya ciri khas yang sama gitu sih. Nah ini nih tandanya kalau kita udah masuk Mojokerto, gapurannya tuh. Ini udah mendekati garis finish nih. Tapi belum tahu videonya nanti finish apa enggak ya. Bisa jadi kita masih ke mana? Jalan ya, kita masih jalan-jalan lah, jalan-jalan ke kotanya atau ini. Mungkin nanti juga bisa jadi tambahan. Oke nih kita udah mau sampai tujuan Sidoarjo. Ya pokoknya buat yang nonton, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap semangat, sehat selalu. Buat yang udah subscribe, tetap dukung channel ini terus. Dan buat yang belum, yuk bisa dipencet subscribe dulu. Jangan lupa buat like, comment, and share. Yang mudah-mudahan juga video ini bisa menghibur kalian semua ya, biar gak bosen juga. Dan buat yang baru pengen jalan ke sini atau ke kota-kota sebelumnya, bisa tuh dilihat biar gak bingung kan. Apalagi buat yang mau nyoba jalur selatan, mantep sih, pemandangannya tetap top banget. Pokoknya jadilah pengendara yang cerdas, patuhi peraturan lalu lintas, tetap sehat selalu, tetap semangat. Udah gitu aja. Oke, sampai ketemu di perjalanan berikutnya.